Dalam video kali ini, kita akan membahas asal-usul penggunaan seragam sekolah dan alasan mengapa kita harus menggunakan seragam ke sekolah. Ketika duduk di bangku sekolah, pernah nggak sih kalian ditegur oleh guru perkara salah penggunaan seragam? Beberapa siswa yang kritis pun kerap menanyakan perihal kenapa kita harus menggunakan seragam sekolah. Dan ternyata, bila ditelisik lebih lanjut, ada beberapa manfaat dari kebijakan siswa yang harus memakai seragam sekolah loh. Menurut pakar pendidikan Michelle Kojmin, aturan memakai seragam sekolah membawa dampak positif bagi perkembangan siswa. Seragam juga mempermudah siswa dan orang tua dalam rutinitas di pagi hari. Jadi, tak perlu dipusingkan lagi memilih pakaian yang layak dan nyaman untuk dipakai ke sekolah. Semua pakaian sudah ditentukan sesuai dengan aktivitas siswa. Efisiensi waktu jadi efek positif dari adanya seragam. Anak pun jadi mengingat aturan dan mengikutinya, terang Michelle. Menurut catatan sejarah, ternyata seragam pertama kali dipakai di Inggris loh, sekitar tahun 1222. Ketika itu, sebuah sekolah mengharuskan siswanya mengenakan pakaian seperti jubah, yang dimana pakaian ini dikenal dengan nama kapa klausa. Namun, seragam modern baru muncul pada abad ke-16. Saat itu, sekolah asrama Christ Hospital di Inggris mengenakan seragam jubah berwarna biru dan stocking berwarna kuning. Bahkan, sekolah ini masih mengenakan seragamnya sampai sekarang loh. Awalnya, sekolah yang mengenakan seragam adalah sekolah amal yang memberikan pendidikan untuk siswa yang kurang mampu. Namun, kemudian, seragam menjadi identitas bagi masyarakat kelas atas dan digunakan di banyak sekolah swasta. Seragam kemudian digunakan di sekolah-sekolah lain untuk menjadi identitas agar semua siswa sama. Sekitar abad ke-19, peraturan memakai seragam sekolah mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia. Misalnya, Australia yang mulai memakai peraturan seragam pada tahun 1920-an. Seragam siswa di Australia biasanya mengenakan topi seperti di Inggris. Di Tiongkok, awalnya, seragam sekolah menggabungkan antara seragam seperti orang Inggris dan pakaian tradisional Tionghoa. Namun, sekarang, seragam sekolah di Tiongkok banyak dipengaruhi oleh seragam sekolah di Korea. Nah, beda lagi di Jepang, seragamnya tidak dipengaruhi dari seragam sekolah Inggris. Seragam sekolah di Jepang justru terinspirasi dari seragam militer Prancis dan Prusia. Di Amerika Serikat, kebanyakan sekolah tidak mengharuskan siswanya menggunakan seragam loh. Namun, seperti banyak negara lainnya, seragam sekolah mulai digunakan di Amerika pada tahun 1900-an. Awalnya hanya sekolah swasta dan sekolah Katolik yang mengenakan seragam. Kemudian, pada tahun 1980, sekolah umum mulai ada yang menggunakan seragam. Penetapan aturan memakai seragam di Amerika rupanya berdampak pada meningkatnya sikap baik dan kedisiplinan siswa. Lalu, bagaimana dengan seragam sekolah di Indonesia? Pelajar sekolah di Indonesia tentu identik sekali dengan seragam dengan beragam corak warna dari berbagai jenjang pendidikan SD sampai SMA. Corak warna yang berbeda-beda tersebut tentu menjadi identitas tersendiri bagi setiap pelajar sekolah loh. Warna merah putih biasanya untuk jenjang SD, biru putih untuk jenjang SMP, dan abu putih untuk jenjang SMA. Bagi para siswa sekolah, penggunaan seragam ini ada yang merasa senang dan ada pula yang tidak suka karena bosan dengan baju yang itu-itu aja. Ternyata Indonesia pernah menerapkan pakaian bebas ke sekolah loh. Namun, penerapan itu hanya terjadi pada masa pendudukan kolonial Belanda. Penggunaan seragam di Indonesia mulai gencar diterapkan pada masa pendudukan Jepang. Namun saat itu belum ada corak warna untuk setiap jenjang pendidikan.
Negara Jepang yang syarat dengan militeristik membawa nilai disiplin yang tinggi bagi masyarakat Indonesia, termasuk para pelajar. Setelah Indonesia merdeka, budaya berseragam sekolah ini masih terus diterapkan sampai sekarang. Aturan itu diresmikan di masa pemerintahan Presiden Soeharto pada 1982 lewat Surat Keputusan atau SK yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah. SK tersebut berisi tentang penggunaan seragam sekolah bagi para siswa. Tepatnya pada 17 Maret 1982. SK itu tak hanya berisi tentang penyeragaman pakaian sekolah, tetapi juga mengatur corak warna yang berlaku bagi tiap tingkatan sekolah di Indonesia, sebagaimana yang dikenakan para pelajar sekolah Indonesia saat ini. Konon, aturan penggunaan seragam sekolah ini sesungguhnya dibuat untuk menutupi kesenjangan sosial antar siswa. Adapun pencetus gagasan corak warna dan aturan penggunaan seragam sekolah ini adalah Idik Sulaiman, yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan masa periode 1979 sampai 1983. Ternyata penentuan warna pada seragam sekolah punya arti tersendiri loh. Bagi siswa SD, seragam hem putih dengan bawahan merah melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Corak warna biru pada seragam SMP melambangkan komunikasi dan percaya diri karena pada masa-masa ini siswa SMP sedang dalam masa pengembangan kepercayaan diri. Sedangkan corak warna abu-abu pada seragam SMA menunjukkan kedewasaan dan ketenangan. Di beberapa sekolah, terutama sekolah swasta, seragamnya bisa berbeda-beda. Bahkan ada sekolah yang membebaskan siswanya untuk tidak memakai seragam, tapi hanya menggunakan motif tertentu seperti batik atau kotak-kotak. Meski begitu, 3 jenis seragam yang digagas Idik Sulaiman masih tetap digunakan sebagian besar siswa SD, SMP, dan SMA di Indonesia sampai saat ini. Nah, penjelasan tadi merupakan asal-usul mengapa kita harus menggunakan seragam ke sekolah. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.